Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, channel Saripati 7. Nah, kali ini saya akan coba sharing macam-macam skema cara memasang kapasitor ya. Jadi tidak monoton kalau memasang kapasitor itu hanya dengan satu cara, banyak skemanya. Nah, untuk yang pertama ini saya akan jelaskan. Ini bagian sekunder dan ini bagian primer. Nah, ini untuk kapasitor dipasang. Ini bagian plusnya, ini masuk ke plat ini yang ada platnya, platina plat. Nah, untuk yang min ini langsung ke plat ini, ke apa namanya, ceweknya, ke platina cewek. Nah, untuk plusnya ini antara sambungan plus akinya ya, sambungan antara gulungan primer dengan sekunder. Nah, kalau kapasitor sendiri ya, karena ini jenisnya non polar kapasitor itu atau kondensor non polar, jadi kebalik tidak apa-apa, posisi kebalik tidak apa-apa. Nah, seperti ini kapasitor atau kondensor. Nah, untuk yang skema 2 ini sudah paham kan skema yang ini untuk plus, ini untuk min jaring. Nah, untuk setiknya sendiri kita bisa ambil dari sini. Ini untuk setik kanan ya, yang ada saklarnya, atau dari sini juga tidak apa-apa. Nah, posisi aki pun dibalik juga apa-apa. Kalau plusnya sebelah sini, minnya sebelah sini. Nah, min sebelah sini, plusnya sebelah sini, tidak apa-apa dibalik-balik ya. Ini untuk setik kanan, setik seperti ini skemanya. Nah, untuk yang skema 2 seperti ini, terbalik. Nah, ini untuk kondensor yang non polar ya, yang pakai kapasitor keramik juga nggak apa-apa, kapasitor bekas kipas angin, bekas hanyut juga tidak apa-apa. Nah, ini yang bagian plusnya, atau tidak apa-apa ya, salah satu kabelnya di plat. Nah, untuk minnya kita ambil dari awalan kawat primer, gulungan primer awalannya untuk min. Nah, ini yang tengah sambung ke kondensor atau kapasitor. Nah, ini plusnya sini, sebenarnya seperti ini. Ini ke bagian platina cewek. Nah, ini yang ada platnya, platina laki-laki yang ada platnya. Nah, untuk plusnya ini ke bagian cewek, ke platina yang cewek. Nah, plus atau min dibalik-balik tidak apa-apa untuk akinya. Nah, untuk jaring, nah ini untuk setiknya juga bisa mengambil yang dari sini bisa, atau yang ambil dari minnya juga bisa. Untuk setik kanan yang ada saklarnya, primer, ini sekunder. Nah, skema 3 ini ambil dari yang awalan gulungan primer langsung ke kondensor, kesambung ke platina yang ada platnya. Nah, ini platina ceweknya ke bodi kondensor. Kalau kapasitor ya ambil dua bagian ini kabelnya, sama saja ya, min plus terbalik tidak apa-apa karena non polar. Untuk min ini, nah plusnya langsung ke sambungan antara gulungan primer dengan sekunder, plusnya. Nah, untuk setiknya juga sama saja, setik kanan mau kita ambil yang dari sini atau ambil dari sini tidak apa-apa, sama saja
sama saja, hasilnya juga sama saja. Satu lagi, bentar saya carikan. Yang ini tipe PSAC. Nah seperti ini ya, ini PSAC. Nah ini jadi kondensornya dipasang ke dua ujung primer sama ke awalan primer, ujung primer sama awalan primer untuk kondensornya. Nah tadi sama seperti skema yang satu ini ya, namun ini yang lebih jelas. Nah namun kalau tipe ini, tipe PSAC, sticknya berbeda kabel apinya. Untuk plus min sama saja, kebalik juga tidak apa-apa. Nah untuk bagian sticknya sendiri ini tidak disambung, antara primer dengan sekunder tidak disambung, jadi jaring sendiri, stick sendiri. Nah untuk stick ini bisa kita satukan dengan plus atau min yang bagian stick kanannya, namun dibedakan kabelnya, pakai kabel sendiri. Jadi kalau untuk yang stick kanan saklarnya itu hanya mentok ke saklar, tidak sambung ke stick atau kuningannya yang di pojok itu, sendiri-sendiri. Tadi mana skemanya? Yang skema satu tadi ya, kembali sama saja. Kondensor atau kapasitor apa saja ya bisa kita pakai. Langsung disambungkan ke dua ujung bagian primer, awalan sama ujungnya digabung sama kondensor seperti ini. Setelahnya ini langsung nyambung ke bagian sekunder. Nah untuk cara mengakali kalau antar stick itu kita tempelkan tanpa dipencet saklar, itu platina langsung ketarik atau induksi langsung pencet sendiri, kita bisa kasih kapasitor di bagian api ini. Bagian jaring kita kasih kapasitor kipas angin ya, atau kapasitor non polar, atau kondensor juga bisa, 2 biji atau 1 biji, untuk menyimpan tegangan di sini agar saat di kedalaman tidak agak drop, dia tidak drop kondensor. Dan juga sebagai pengaman jika jika antar stick kita tempelkan tidak sengaja, dia sebagai pengaman aki atau pengaman gulungan agar tidak terbakar saat ditempelkan tidak sengaja. Seperti ini skemanya jelas. Nah untuk keterangan fungsi kapasitor sendiri, untuk drum ikan itu berfungsinya sebagai peredam api saat kontak platina sedang terhubung. Nah, sebagai pelindung api agar apinya mampu tersedot dalam sini, tidak membahayakan gulungan, tidak membahayakan aki. Nah, dan juga sebagai tampungan daya jika terlalu sedikit kondensor itu biasanya apinya terlalu besar dan aki cepat habis. Nah terlalu banyak kondensor sendiri juga, nah mubazir kalau tidak pas. Selain mubazir, dayanya kurang, bagian outputnya kurang tenaganya. Nah saya kenalkan ya spek strum ikan buat kedalamannya. Saya sendiri memakai ini. Nah ini kedalaman 1 sampai 2 meter, 1 sampai 2 meter. Aki mati kok aki ikannya
mati. Nah, untuk jarak sendiri antar stick ini, kalau spek yang seperti ini tidak berpatokan jarak ya, tidak berpatokan jarak, mau 1 meter, 2 meter, 3 meter kan kena, namun tidak antara stick. Dia jika dekat dengan stick, entah itu jarak antar stick itu mau 5 meter, dia akan mati. Ini bisa membakar karet. Nah, ini bagian output, bagian jaring saya tambahkan kapasitor non polar 1600 volt 7N5 7,5 NF. Hati-hati, daya plus besar ya. Karet mampu menyalakan karet. Nah, buat nyemot-nyemot rokok kalau kehabisan korek ya, atau nyemot-nyemot resep kalau gak ada korek, kita bisa pakai alternatif ini, setrum ikan sama karet yang agak dibasahin, kasih air dikit agar basah. Nah, sekian dulu tadi sharing dari saya tentang skema cara memasang kondensor. Jika ada pertanyaan ya, silahkan WA di 085648660822. Oh ya, untuk spek yang air dalam tadi, untuk primer kerennya harus di atas 10 ya, di atas 10, di atas 11 atau di atas 10 cm panjangnya. Nah, untuk tingginya atau lebarnya itu sekitar 1,8 cm sampai 2 cm. Nah, untuk bagian primernya, kalau untuk kedalaman 2 meter itu gunakan 1,5 ke atas, 2 mili atau 3 mili kalau bisa gulungnya. Itu malah bagus karena induksinya ampernya besar. Nah, untuk sekundernya opsional, kita bisa pilih-pilih antara 0,5 ke atas. Yang bagus pakai yang 1 ke atas. Kalau lapisannya menyesuaikan ya, menyesuaikan, tidak harus banyak dan juga tidak dikit, bingung ya. Nah, intinya kalau sudah jadi bagian sekundernya itu harus di atas 200 volt sampai 300 volt, jangan sampai lebih, sekitar 500 sampai 600 volt. Nanti ikannya tidak mumbul atau mati di dalam. Susahnya kalau kita memakai di air yang keruh, dia tidak mumbul ikannya. Nah, kalau terlalu sedikit juga di bawah 200 volt itu ikannya lari-lari. Sudah paham ya? Ya udah, semoga bermanfaat. Kalau tidak paham ya silahkan komentar atau WA tadi, namun tidak langsung saya balas karena terkendala oleh connect internetnya. Susah di sini sinyalnya, sama paketannya yang susah. Ya udah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel saya. Nah, Saripati 7 channel tentang setrum ikan, atau gado-gado channelnya ya, campuran. Wassalamualaikum.